ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri. Kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas, dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, ini hari tasyrik yang terakhir ya, sampai nanti sampai asar ya. Tetap saya ucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat-sahabat yang masih belajar korban, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan di tahun-tahun depan untuk beribadah kurban yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya seperti prakteknya di Islam Jamaah itu yang gotong royong rame-rame itu ya kita hukumi kurban, tapi sifatnya latihan ya. Jadi saya kadang-kadang lucu sendiri ngobrol sama istri saya itu, berarti kita selama 30 tahun lebih itu latihan ya. Jadi kita latihannya 30 tahun lebih itu latihan berkorban ya. Nggak akan bisa lucu kalau kita tidak pernah masuk dalam sebuah perkumpulan yang lucu lalu kita keluar. Itu kita akan lihat kelucuan-kelucuan yang unik-unik itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak berhenti-hentinya niat kita untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang ada di dalam Islam Jamaah
Cokam 354 LDI. Kenapa? Karena mereka terus mendoktrin, karena mereka terus membuka akal sehatnya, membuka doktrinnya, menancapkan doktrin-doktrin taklid, hizbiyah, pokoknya ya nora, golongane ora, jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Itu klaim-klaim mereka, dan itu ma'ruf, artinya kita tidak mengada-ngada. Kita mengatakan seperti ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita yang ada di dalam berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya pengalaman secara pribadi, tapi pengalaman kita secara doktrin. Kita dulu juga orang-orang yang mendoktrin. Awal pemimpin tukang doktrin, tukang membongkar apa namanya doktrin-doktrin itu, menancapkan doktrin itu. Tapi semuanya ujung-ujungnya finansial. Kalau kita lihat semua hizbi itu, kalau apalagi ini Islam Jamaah itu nampak banget, nampak sekali. Apa nampaknya? Nampaknya yang paling mencolok adalah sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terbuka, ajarannya tidak terbuka. Yang ditampilkan keorganisasiannya, ya bagus. Saya tidak menyatakan LDI jelek, bagus. LDI itu bagus, ADART-nya bagus, Kemenhumkamnya, perizinannya juga bagus ya. Tapi yang menjadi sorotan adalah yang ada di dalam, yang di Islam Jamaahnya, di bahasa kita di dalamnya itu, yang di Islam Jamaahnya itu, ajaran-ajarannya yang masih melekat. Walaupun Islam Jamaah katanya sih sudah dibekukan, sudah tidak boleh beroperasi, sudah tidak boleh diajarkan semenjak tahun 1970-an. Namun kenyataannya sampai sekarang masih eksis. Kenyataannya masih aja eksis sampai sekarang, itu luar biasa. Malah semangat membangun sekolahan di mana-mana, membangun pondok di mana-mana. Allahu a'lam pondoknya apakah ada orangnya atau tidak. Sekarang saya lihat itu, kemarin saya silaturahim di suatu jamaah itu, anak-anaknya yang 3 jadi mubalik ya, yang 3. Tapi yang selanjutnya kemudian kayaknya nggak pengen jadikan itu. Ya lagi-lagi ternyata dijadikan mubalikot juga tidak merubah kehidupannya, mungkin lah ya, mungkin karena mungkin beliau juga mikirnya orientalis duniawinya, yang seperti ayo baru kita temu balik nyambut gawe, baru kita temu balik kok dadi bebane wong tua, wis rasa wae langsung nyambut gawe, sekolah aja, nanti jelas ketika sekolah nanti kerja, itu aja. Artinya mereka masih semangat ya, masih semangat di atas sana. Walaupun di bawah-bawah sudah saya lihat banyak yang sudah bunglon, bahasa kita. Anak sing bunglon, ya oke, sing bunglon. Bukan hanya satu, mungkin ratusan, katanya Pak Tri dulu, bahkan mungkin ribuan, ratusan ribu. Kalau itu saya masih lahmun ya, benar atau tidak, tapi yang pasti banyak gitu ya, pasti banyak yang sudah menghubungi. Nah tapi ujung-ujungnya juga uang, ujung-ujungnya juga pembelaan, bahasa kita. Nah, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang kita sasarkan itu yang pertama jamaahnya. Begitu manut dan nurutnya jamaah, diajak pembelaan, bahasa mereka, diajak pembelaan, diajak ya dimaksimalkan pembelaannya. Tapi kenyataannya ya pembelaan atau tidak, yang pasti mana buktinya? Terutama infak persenan, sampai mengutamakan infak persenan 10% ke pusat itu. Kelompok-kelompok, daerah-daerah, desa-desa, pemunting bahasa. Dia nggak keramut, nggak terawat fasilitas-fasilitas yang ada di kelompok. Pembangunannya akhirnya ya kurang. Yang diutamakan setoran pusat. Jangankan kalau sesama jamaah yang kalah, itu kan ibaratnya sesama sistem tuh, jamaah saja. Lawong kewajiban yang anak kepada orang tuanya aja terkalahkan gara-gara
mementingkan infak persenan untuk Bapak Imam. Ya apa ya? Kira-kira teman-temanku yang saat ini infak persenannya tuh katakan 500.000 aja. Kira-kira pernah nggak setiap bulan Anda semua memberikan 500.000 kepada orang tua Anda, kepada sanak saudara kita? Tidak pernah. Padahal kalau dilihat secara kewajiban, misalnya secara kewajiban, yang mesti lebih wajib memberikan orang tua kepada orang tua daripada kepada imam. Yang mana imam hanya ngaku-ngaku ngurusi aja. Padahal yang diurusi apanya? Yang diurusi cuman kajiannya. Yang diurusi cuman jadwal kajian. Anda diurusi apa? Kalau cuman jadwal kajian banyak. Pokoknya jalan-jalan kayaknya kayak eneng selojok ngono koyoke. Mbok kat mau jam 6 mau kok suwe kok. Nah. Jadi yang diwajibkan sebenarnya wajib ya kepada orang tuanya, ya, kepada orang tua, kepada sanak saudara yang jelas itu di ayatnya ada, daripada kepada pemberian kepada sang imam. Nah, tapi ya begitulah, namanya sebuah hizbi yang terus terus untuk meyakinkan, mendoktrin, dan ujung-ujungnya adalah uang. Ya mereka terus saja cari-cari bagaimana mendapatkan uang, sampai kadang kasihan masjid-masjid kelompoknya hutang ke pusat, saudaraku semua. Bahkan ini nih ada model baru pembelaan, ada model baru. Sebenarnya udah lama sih, tapi belum saya ungkap ya, belum pernah saya ungkap. Saya udah lama juga melihat itu. Ini kan ba'da korban nih, ba'da korban ini kan jamaah supaya dipaksa untuk berkorban semampunya. Ada yang 1 juta, 2 juta. Maka ada pembelaan apa? Ada penarikan khusus senilai korban tahun ini. Tapi dicicil setahun. Ada mungkin di kelompok Anda? Di sini ada. Jadi misalnya tahun ini Anda korban 2 juta, maka setahun ini, tahun tadi kemarin itu Anda beli ikut korban ke Islam Jamaah LDI 2 juta, maka setahun ke depan ini Anda harus membayar 2 juta juga untuk namanya pembelaan masjid kelompok. Biasanya dimanfaatkan di kelompok untuk pembelaan pembangunan masjid kelompok senilai korban kemarin. Paham ya yang saya sampaikan ya? Jadi misalnya kemarin sampean misalnya tadi Islam Jamaah Jokam itu kan korbannya kan nggak bisa gak seperti umumnya, secara umum lah ya, walaupun sekarang katanya banyak pembenahan. Iya, tapi semakin banyak pembenahan itu semakin terbebani. Misalnya 7 orang, ya sekarang 7 orang ya misalnya. Berarti katakan misalnya korbannya itu 3 juta misalnya, 3 juta ya, per orang 3 juta untuk satu sapi. Berarti setelah menunaikan korban kemarin itu, maka si A ini harus mencicil senilai 3 juta selama 1 tahun ke depan, tahun ini, untuk pembelaan atau untuk pembangunan masjid kelompok desa daerah. Jadi dia pembelaannya dibebankan lagi senilai korban. Jadi kalau dipikir-pikir korbannya 2 kali, lalu nanti bulan depan, tahun depan lagi tetap membayar korban, sudah kemarin membayar korban setinggi, jadi semakin tinggi korbannya maka beban infaknya semakin tinggi. Ya Allah, ini model apa-apaan, kadang-kadang kita itu kasihan.
Itu pernah diterapkan, dan sampai sekarang insya Allah di kelompok-kelompok yang lain, kelompok dalam struktural Islam Jamaah LDI masih menerapkan itu. Pembelaan, bahasanya pembelaan senilai korban. Apa tujuannya? Tujuannya agar tercapai pembelaan yang besar. Seperti kalau korban kan besar, walaupun 100, 200, 300, tapi kan nanti sampai dapat 5 sapi, katakan paling jelek 5 sapi itu 15 juta satunya aja, berarti kan sekitar di angka 75 juta. Nah, tapi jamaah-jamaah terus diperintahkan, oke, sekarang mulai ini Dzul Hijjah ini sampai setahun ke depan Anda mencicil pembelaan senilai korban Anda. Mulet lek, apa mulet? Mendem. Lagi-lagi seperti itu kan kasihan jamaah. Padahal yang wajib atau yang sunnah muakkadah, yang di sunnah muakkadahnya dimuakkadkan itu yang kuat, itu kan menunaikan ibadah kurbannya. Podo-podo nabungnya, sama-sama nabungnya, mending sama-sama nabungnya itu sampai untuk korban besok. Tapi ini tidak. Jadi bisa dikatakan 2 tahun dia korban 3 kali, bahkan 4 kali. Yang satu korban yang diwujudkan untuk korban memang korban, yang kedua apa, infak yang senilai nilai rupiahnya senilai korban. Apakah Bapak Imam itu ngurusi seperti itu? Tidak, dia tidak menggagas memikirkan. Jamaahnya takut tidak mau mengurangi persenannya dengan membuat inovasi penarikan uang kepada jamaah. Pengurus bawahannya tidak berani untuk protes tentang masalah infak persenan, tidak berani untuk mengulik-ulik infak persenan sehingga biar berinovasi, sementara mereka butuh di bawah. Saya ini di depan rumahnya Agenia loh, ini Agenia daerah. Ini Agenia daerah, itu toko bangunan itu punya Agenia daerah. Tapi orangnya slow, santai, ngobrol santai. Insya Allah saya yakin beliau juga udah nyimak dan sudah berbeda. Sudah dengan saya sudah slow kemarin, hampir lama setengah jam kita ngobrol di sini itu waktu ada orang meninggal dunia di depan sini. Dan saya ngobrol, nggak takut dilihat orang, nanti nggak takut. Semoga segera terbuka hatinya. Jadi inilah kelakuan sang imam seperti itu yang mendoktrin jamaahnya, sehingga jamaahnya begitu takutnya, nggak berani wah-wah, apa bahasa nih Jawa nih, wah-wah ya Pak, wah-wah itu mengutik-utik tentang infak persen, sementara jamaah di bawah-bawah itu butuh, sehingga mereka membuat cara-caranya. Padahal selama nanti pembelaan atau infak senilai korban itu tidak mengurangi jatah infak persenan. Ada persenan atau isrun atau 10%, ada wasol, ada siar-siar, listrik, mubalek, organisasi. Organisasinya ada 3, ya. DI, yang silat itu, kemudian yang itu yang peneliti itu, Mitra Polri itu, dan lain sebagainya, Mubalek, cabai rawit, PPG dan lain sebagainya. Masya Allah, sampai kolom itu sampai ya mungkin di angka 15 lah, minim 15 per daerah itu, minim 15 kolomnya. Selanjutnya mungkin tambahan-tambahannya. Ini kan kasihan jamaah. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, para saudaraku semua, buka akal sehatnya, buka akal waras, buka akal selamat. Jangan dong ya, Anda itu sedang ditipu. Apa-apa Ustaz itu nggak mau apa namanya, cucul bahasanya, cucul ya kok. Cucul itu nggak mau berkorban. Hatta kambing satu aja senilai 3 juta sampai 3,5 juta aja minta di daerah, di desa, di kelompok. Cuman kambing badan. Mulai setiap bulan dia pembelaannya jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran.
Masa dia nggak mampu untuk membelikan kambing? Allahu alam juga. Kalau ada yang bertanya misalnya, lalu kambingnya di pusat sana disembelih atau tidak? Allahu alam bisawab. Ya ada, saya pernah mondok di sana beberapa kali menjumpai itu ada. Namun jumlahnya berapa? Allahu alam bisawab. Saya nggak tahu jumlahnya apakah sesuai dengan yang dikirim ke pusat sana atau ada potongan-potongan. Misalnya seharusnya 1000 jadi 100, seharusnya 1000 jadi 900, karena kita nggak tahu. Tapi ada di sana, ada penyembelihan juga. Yang masih menjadi tanda tanya itu adalah bata merah. Bata merah itu yang walaupun sebagian dikembalikan ke daerah, tapi di pusat kan ada banyak. Tapi kenyataannya nggak, malah sekarang tidak ada bata merahnya, herbal. Itu kan sesuai akad namanya ya. Judulnya bata merah diberikan herbal. Itu akadnya akad apa itu? Akad horor namanya. Horor, akad nipu namanya, akad penipuan. Ya. Jadi sampai seperti itu yang kasihan ya orang-orang jamaah yang paling bawah. Lagi-lagi yang paling kasihan adalah orang-orang jamaah yang paling bawah. Ya. Dipleter, dipaksa. Sementara orang bawah yang ingin mendapatkan uang dari atasan, dari pusat sana, akadnya akad pinjem, bantuan pun tidak memper. Makanya saya katakan teman-teman itu yang bangga, kita dibantu pusat berapa bantuan? 20 juta. Terus persenanmu tiap bulan berapa? Persenannya 6 juta satu kelompok, bantuannya 20 juta. Per bulan 6 juta. Cuman butuh 3 bulan sudah balik kok. Kalau Anda 6 juta itu setiap bulan mengantarkan. Ada ketemu? Hubungan ya ketemu? Ada ketemu? Selojok ada ketemu? Tadi hari ini, jam 5:30 mau kok. Udah mulai paling nggak. Ya. Itu di bawah itu mau balik gitu. Nah, ya, menahan saya mau balik. Dia mau balik, tapi mau balik sudah paham lah, udah tugas lama, tapi udah biasa dengan saya. Bapaknya udah hijrah, orang tuanya semua, adik-adiknya udah semua, tinggal dia saja masih di dalam, tapi ya begitulah, santai dia. Jadi itu yang kasihan adalah jamaah-jamaahnya, yang kasihan orang-orang bawah yang harus memutar otak untuk mendapatkan mendapatkan peluang-peluang. Sementara pusat nggak mikirkan itu. Dan Bapak Imam nggak mikir itu, nggak gagas. Buh kue oleh duit, ora oleh duit. Pokoknya waya setoran. Pokoknya waktunya setoran pesannya setoran. Ya, besok hari kemarin kan daerahan ya lupa saya, belum ada bocoran lagi ya, belum dikirim nih tagnya bulan ini apa ini hari Senin ya, belum ada bocorannya. Kemarin diantarkan berapa miliar dan disetorkan ke pusat dari ratusan daerah, 300-an daerah kurang lebih menyetorkan ke pusat sana Islam Jamaah di Kediri sana. Jadi kalau dipikir-pikir memang pusat itu nggak mau modal gitu aja, nggak mau bermodal lah. Intinya saya mendapatkan uang utuh, sementara kamu kalau mencari ya sudah, kamu cari sendiri saja. Kamu cari sendiri peluang-peluang sendiri, jangan minta kami. Itulah kelakuan pusat ya. Maka saudaraku semua, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimanapun Anda berada, yang dipaksa untuk pembelaan, membayar lagi senilai pembelaan korban, jangan mau. Lebih diutamakan untuk korban sebagai ibadah yang jelas ada dalilnya daripada pembelaan atau infak yang tidak ada dalilnya, hanya mengada-ngada. Sementara yang paling baku adalah hilangkan infak persenan, stop
jangan infak pesan lagi ke Ustaz sana. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك